selalu saat kau berjanji padaku akan pernah ada cinta yang lain. Pada tahun 1944, di suatu daerah di Indonesia, lebih tepatnya di Kalimantan Barat, pernah terjadi perang Dayak Desa, yaitu perang antara suku Dayak Desa dan pasukan Kekaisaran Jepang. Pada awal pendudukan Jepang, dua buah perusahaan masuk ke Kalimantan Barat, yakni perusahaan pertambangan Nomura dan perusahaan kayu Sumitomo. Mulai sekarang, kita ambil alih tempat ini. Jika kalian ingin hidup, kalian harus bekerja. Baik, Tuan. Saat para pribumi sedang bekerja, ada seorang gadis desa yang bernama Linggan sedang memberi makanan kepada ayahnya, yaitu Panglinggan. Ayah, Apa yang kau bawa ini, Nak? ayah pasti belum makan. Ini makanan untuk ayah. Terima kasih, Nak. Tak jauh dari tempat itu, Osaki menegur pribumi yang sedang beristirahat karena kelelahan. Hei kau, jangan malas-malasan. Cepat kerja. Baik, Tuan. Lalu seorang mandor Jepang yang bernama Osaki melihat gadis tersebut dan langsung bertanya kepada Panglinggan. Siapa gadis yang tadi? Dia putriku, Tuan. Sungguh indah sekali parahnya. Pada malam harinya, Panglinggan membicarakan ketertarikan Osaki kepada anaknya. Ini minumnya ya. Duduklah Linggan dan ayah bicara. Apa itu, ayah? Seperti yang mandor Jepang tadi tertarik padamu. Jadi bisa saja kamu dijadikan istri. Tidak, ayah. Aku tidak ingin menikah dengannya. Kenapa begitu, Linggan? Hidupmu akan sejahtera bila menikah dengannya. Benar, kata ayah. Menikahlah dengannya. Bagaimana bisa aku bahagia jika menikah dengan orang yang kasar dan tidak sopan sepertinya? Tapi, Nak, Ayah dan ibu selalu saja tidak memikirkan perasaanku. Anak itu selalu saja keras kepala. ayah juga tidak ingin menikahkan dengannya. Tetapi apa yang kita berbuat? Keesokan paginya, Osaki memanggil Panglinggan ke markasnya. Panglinggan, kamu dipanggil untuk menghadap kepada Tuan Osaki sekarang. Baiklah. Ada apa Tuan memanggilku? Ada hal yang ingin aku bicarakan padamu. Sejak pertama kali aku melihat putrimu, aku telah jatuh hati padanya. Aku ingin dia menjadi istri. Maaf Tuan, sebelumnya aku sudah membicarakan hal ini dengan dia. Dia tidak ingin menikah dengan Tuan. Apa? Jadi berani ya wanita jalan itu dengan aku. Aku tidak mau tahu. Kau harus menunjuknya. Kalau tidak, akan kupegang kepalamu. Baik Tuan. Panglinggan ketakutan setengah mati akan ancaman Osaki, sehingga ia pun melamun saat berjalan. Bukannya itu Panglinggan? Oi, Panglinggan! Pang Suma. Kenapa kamu berjalan sambil melamun kayak gitu? Tolong aku Pang Suma. Aku baru saja menemui Tuan Osaki. Tuan Osaki ingin memenggal kepalaku. Jika aku tidak mengikuti perintahnya, dia ingin menikah dengan anakku, tetapi anakku tidak ingin menikah dengannya. Bagaimana ini Pang Suma? Mereka sudah kelewatan batas. Mereka bertindak semaunya. Mereka semakin semena-mena saja terhadap bangsa Indonesia. Kita harus memenggal kepala Tuan Osaki dulu sebelum mereka memenggal kepala Panglinggan. Panglinggan dan Pangsuma pun pergi ke kediaman Pangnanjan, seorang kepala desa kunyil di kecamatan beliau. Permisi Panglinggan. Pangsuma, Panglinggan, duduklah. Apa yang membawa kalian kemari? Jadi begini Panglinggan. Tadi Panglinggan sudah menemui Tuan Osaki. Jika putrinya tidak mau menikah dengan Tuan Osaki bakal memenggal kepala Panglinggan. Jadi menurutmu bagaimana ini Panglinggan? Ini tidak dapat dibiarkan. Baiklah, kita akan mengumpulkan rakyat sebanyak-banyaknya untuk menyerang Osaki. Ya. Ajudan Pangnanjan pun mengumpulkan para pasukan perlawanan yang dipimpin oleh Pangsuma. Kita semua dipanggil oleh Panglinggan untuk bermufakat menyerang Jepang. Ayo. Ajudan Pangnanjan pun mengumpulkan para rakyat untuk memberitahu strategi yang diperintahkan oleh Pangnanjan. Rakyat menyiapkan strategi untuk bersiap-siap sambil bermufakat untuk menyerang Osaki. Beberapa perlawanan yang dilakukan membuahkan hasil yang memuaskan.
para rakyat Dayak desa berhasil memenangkan penyerangan dikarenakan rakyat menggunakan taktik perang gerilya dan menguasai medan perang. Mereka memang hanya berjumlah sedikit, tetapi dengan bantuan rakyat yang militan dan dengan memanfaatkan keuntungan alam rimba belantara, sungai, rawa, dan daerah yang sulit ditempuh, perlawanan berkobar dengan sengitnya. Namun ternyata di kalangan penduduk juga berkeliaran para mata-mata Jepang yang berasal dari kalangan pribumi sendiri. Lebih menyedihkannya lagi, para mata-mata itu juga tidak segan-segan menangkap rakyat, melakukan penganiayaan, bahkan pembunuhan, baik terhadap orang-orang yang dicurigai atau bahkan terhadap saudaranya sendiri. Mata-mata inilah yang membuat perlawanan para pejuang Indonesia dapat dikalahkan oleh penjajah Jepang. Demikian juga perlawanan rakyat yang dipimpin oleh Pangsuma di Kalimantan akhirnya mengalami kegagalan juga. Tibalah saatnya rakyat dan Pangsuma bermufakat. Baiklah, besok kita akan menyerang Osaki di perusahaan Sumitomo. Kita akan menamai angkatan perang ini dengan nama Angkatan Perang Majang. Iya. Kita habiskan mereka. Ya. Keesokan harinya, Panglinggan, Pangnanjan, Pangsuma, dan sekelompok masyarakat hendak menemui Osaki di markasnya. Hei Osaki, keluar kau! Keluar. Ada apa kalian memanggil Tuan Osaki? Jika kalian ingin meminta upah, Tuan Osaki sedang tidak ada di sini. Osaki yang sudah mengetahui rencana rakyat dari mata-mata pribumi yang dibayarnya sudah mempersiapkan perlawanan. Mereka pun berperang, namun Osaki terbunuh oleh Pangsuma. Peristiwa pembunuhan ini tersebar ke pemerintah Jepang. Pemerintah Jepang segera mengirim ekspedisi yang dipimpin oleh seorang perwira senior yaitu Letnan Takeo Nagatani. Duduklah Nagatani. Baik Tuan. Kau sudah dengar beritanya bukan? Sudah Tuan. Apa tindakan kita selanjutnya? Aku akan mengirimu beserta pasukanmu. Bunuh yang bernama Pangsuma itu. Baik Tuan. Di sisi lain, suku Dayak yang khawatir akan diserang Jepang segera bermusyawarah untuk mempersiapkan strategi perlawanan. Aku khawatir Jepang akan kembali melakukan penyerangan setelah mengetahui Osaki terbunuh. Aku yakin Jepang akan melakukan perlawanan. Yang harus kita lakukan adalah bertahan dan melawan. Tentu saja kita akan bersama-sama menyerang Jepang. Kita harus pertahankan wilayah kita. Habiskan mereka. Letnan Takeo Nagatani pun menjumpai Bunken Kanrinkan Miyagi. Sepertinya warga sudah mengirimkan isyarat perang. Aku berencana untuk menangkap kepala desa Kunyil agar lebih mudah menguasai daerah tersebut. Baiklah, akan kukirimkan lokasinya. Tapi Tuan, aku khawatir pasukan kita akan kalah. Tidak perlu khawatir. Bukankah pasukan kita sudah terlatih? Tentu saja Tuan, mereka akan habis tidak ada perlawanan kali. Baiklah, siapkan pasukan kita sekarang. Siap Tuan. Letnan Takeo Nagatani beserta pasukannya pun berencana untuk menangkap kepala desa Kunyil yang tak lain adalah Pangnanjan. Tak lama, ajudan Letnan Takeo Nagatani pun segera menangkap Pangnanjan didampingi dengan salah seorang pasukan Jepang. Jangan bergerak. Ikut kami jika kau masih sayang nyawamu. Apa-apaan ini? Bawa dia. Pangsuma yang mendengar berita tertangkapnya Pangnanjan mulai mempersiapkan pasukan untuk menyerang markas Jepang. Serang! 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 Mereka pun berperang hingga akhirnya Letnan Takeo Nagatani terbunuh oleh Pangsuma. Lapor Tuan, Letnan Nagatani terbunuh saat perang. Apa? Bagaimana mungkin orang-orang tak terpelajar itu membunuh seorang Letnan Takeo Nagatani?
Sepertinya mereka telah menyiapkan diri mereka, Tuan. Sialan! Kita akan tetap melakukan penyerangan. Jangan mundur! Siap, Tuan. Tak disangka ada salah seorang pasukan Jepang yang sudah terbaring lemas menembak Pang Suma. Pang Suma pun tertembak di bagian dada kiri. Pang Nanjan yang melihat kejadian itu langsung membawa Pang Suma ke tempat yang aman. Hingga akhirnya Pang Suma menghembuskan nafas terakhirnya. Pang Suma! Sudahlah, berjuang saja sampai titik darah penghabisan. Saya tidak bisa selamat lagi. Pang Suma! Pang Suma! Perlawanan rakyat Kalimantan mengalami kegagalan. Pang Suma gugur di medan perang bersama sebagian pasukannya, dan perlawanan berhasil dipadamkan Jepang. Kendati demikian, harapan rakyat Kalimantan untuk mengusir Jepang terkabul. Pasalnya, setelah 3 bulan kematian Pang Suma, kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Ayo Susanti.